Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian juga untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bermajlis di kesempatan dan di tempat yang insyaallah dimuliakan ini. Kita masuk pada judul yang baru, yaitu sunnah-sunnah yang bisa kita praktikkan setelah selesai melaksanakan sholat fardu. Ada di halaman 78. Di antara sunnah-sunnah yang bisa kita praktikkan selesai kita dari sholat fardu, yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ini merupakan sunnah yang masyhurah, sunnah yang sangat familiar, terkenal di tengah-tengah muslimin, dan kita walhamdulillah insyaallah termasuk orang-orang yang diistiqomahkan untuk mengamalkannya. Sebagian menyebutkan hikmah kita membaca istighfar setelah melakukan satu ibadah yang merupakan kebaikan. Sudah jelas istighfar setelah melakukan kesalahan ini tujuannya adalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menghapus jejak-jejak kesalahan yang kita perbuat. Kita bertaubat, kita memohon ampunan kepadanya. Akan tetapi di sini justru disunnahkan setelah kita melakukan amalan yang sangat mulia, yaitu sholat. Sebagian menyebutkan karena bisa jadi sholat yang kita tunaikan itu baik di awal, di tengah, atau di akhirnya terdapat kekurangan, sehingga kita memohon ampunan kepada Allah bahwasanya ketika menegakkan sholat tidak 100% sempurna sholat yang kita tegakkan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dari 1, 2 atau 3 shaf makmum yang berdiri di belakang imam yang sama, sholat di masjid yang sama dengan jumlah rakaat yang sama, ini pahalanya berbeda-beda. Kembali kepada tingkat kekhusyuan, kembali kepada tumakninah,
yang bisa diupayakan oleh masing-masing orang. Oleh sebab itu, ya, ketika kita selesai melakukan sholat fardu, karena bisa jadi di situ terdapat kekurangan, maka kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah membaca istighfar sebanyak 3 kali, disunnahkan untuk membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini juga merupakan doa yang sudah ya familiar, insyaallah ya kebanyakan kita sudah menghafalnya. Maka di sini kita berusaha untuk bisa istiqomah di dalam mempraktikkannya. Yang pertama, kita membaca istighfar, kemudian dilanjutkan dengan doa ini. Berikutnya doa-doa yang akan kita bacakan setelahnya pada tempat yang sama. Nah, ini sunnahnya. Sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa-doa ini masih berada di tempat atau posisi di mana beliau sholat. Kecuali misalkan ba'da sholat ada sesuatu yang sifatnya sangat penting, darurat, dan kita diminta untuk segera pulang ke rumah atau ke suatu tempat. Nah, kita dibolehkan ya membacanya mungkin sambil melanjutkan agenda kita, misalkan sambil berjalan atau di atas kendaraan dan seterusnya. Tetapi dalam kondisi normal, ya tidak ada kesibukan yang betul-betul harus kita lakukan segera, maka kita membaca doa ini di tempat di mana kita melakukan sholat fardu. Kemudian berikutnya yang kedua di sini membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa setelah Allahumma antas salam. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini ya merupakan doa yang sangat agung. Kita lihat artinya diisi dengan tauhid, ya. Di mana di sini disebutkan tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala al-mulk, kerajaan. Bagi Allah Subhanahu wa taala al-hamd, pujian, dan Allah mampu atas segala sesuatu. Kemudian ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Dan baru di sini ya, kekayaan seseorang tidak akan bermanfaat baginya karena hanya darimulah kekayaan itu berasal. Jadi tauhid, bagaimana kita tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika doa ini bisa istiqomah kita baca sembari kita merenungkan maknanya, maka tauhid kita akan semakin kokoh, keimanan kita akan semakin mengakar. Dan hari ini kita melihat ternyata doa ini merupakan jawaban dari banyak keluh kesah orang di zaman ini, terutama berkaitan dengan rezeki misalkan, ya, berkaitan dengan takdir, ketetapan yang diinginkan oleh manusia, keberkahan, ya, kekayaan dan seterusnya. Nah,
Ketika kita meyakini, maka tentu tidak sepatutnya kita buru-buru beranjak dari tempat sholat dengan alasan ya kita mengejar pelanggan yang barangkali sudah menunggu di tempat di lapak kita. Karena sejatinya ya apa yang sampai ke kita itu adalah pemberian dan ketetapan Allah. Apa yang kita perhitungkan, kita prediksi, kalau Allah belum mau kasih maka itu tidak mungkin sampai. Ini menenangkan hati kita ya. Dimana kita melihat di zaman ini banyak orang selesai sholat langsung berdiri bergegas menuju usahanya masing-masing. Kenapa demikian? Dia sangat takut kehilangan 1-2 pelanggan. Maka di sini di dalam doa ba'da sholat ini langsung diteguhkan keyakinan kita bahwasanya segala yang Allah tetapkan bagi kita itu pasti akan sampai, dan sesuatu yang tidak Allah tetapkan bagi kita tidak akan pernah sampai, walaupun menurut perkiraan kita itu pasti kita akan dapatkan. Kemudian berikutnya di antara doa yang disunahkan kita membacanya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena di sini lafaznya terdapat kesamaan, kita bisa mengambil lafaz ini dan membacanya sesuai dengan urutan yang disebutkan di dalam kutaib kita, atau pada lafaz yang sama seperti ini kita cukup mengambil salah satu, gitu ya. Kenapa? Karena periwayatan doa-doa ini sifatnya terpisah. Jadi tidak wajib 100% persis seluruhnya. Nah, nanti kita lihat ternyata ya banyak doa-doa yang pada keseharian kita belum sempat kita amalkan dengan istiqomah, dan hanya sebagiannya saja yang baru kita tekuni setiap hari. Nah, kemudian kalau kita membaca seluruh doa ini, mungkin kita akan menganggap ini terlalu panjang. Oleh sebab itu, untuk yang lafaznya di situ ada kesamaan, kita bisa mengambil salah satunya. Ini nanti sama dengan metode bagaimana kita berproses agar bisa istiqomah membaca doa dan zikir pagi petang. Dari situ sebagian orang menganggap kalau langsung mulai 100% semuanya sangat panjang, maka dia boleh bertahap. Mungkin karena dia baru mulai dan ingin istiqomah, untuk tahap pertama dia pilih 3 doa yang paling mudah bagi dia. Kemudian setelah bisa istiqomah, mungkin di 4 bulan atau bulan keempat itu dia menambahkan 1 atau 2 doa lagi, terus begitu. Nah, ini jauh lebih bagus dibandingkan ya apabila dia langsung memaksakan diri menuntaskan semuanya. Pada akhirnya setelah itu dia merasa wah ini kok berat. Akhirnya menjadikan dia meninggalkan semuanya. Ada yang seperti itu. Nah, terutama di dalam mengamalkan sunnah-sunnah, amalan-amalan yang sifatnya sunnah, kita boleh tadarruj, bertahap. Jadi sebagian orang menganggap begini, kalau nggak dibaca semuanya berarti belum zikir pagi petang. Nah, gitu. Nah, ada yang beranggapan seperti itu. Gimana zikir pagi petangnya? Hari ini nggak jadi atau nggak selesai, nggak baca. Kenapa? Karena dia lihat waktunya nggak cukup dan dia harus segera melakukan aktivitas berikutnya. Sementara dia belum hafal. Kalau membaca harus dengan cara melihat. Padahal kita boleh membaca sebagian
walaupun kita tidak mampu menyelesaikan semuanya. Nah, kemudian lafaz yang baru di sini, kalau yang tadi itu sudah berulang pada doa sebelumnya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menguatkan tauhid kita. Di mana di zaman ini banyak orang membusungkan dada karena mengandalkan kehebatannya, ya. Zaman ini menuntut kita untuk selalu berhitung sebelum mulai. Wah, ini kalau yang ini pasti bisa. Yang ini pasti dapat sekian. Ternyata seringkali perhitungan kita itu meleset. Oleh sebab itu, ya, sejatinya berkaitan dengan kemampuan, kekuatan itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merencanakan sesuatu, lalu di antara kita dengan saudara atau teman kita terdapat satu janji yang akan kita sepakati, maka kita dituntun untuk mengucapkan insya Allah. Kenapa demikian? Walaupun itu mudah, belum tentu terjadi, kan gitu. Belum tentu terjadi. Paling tidak hari esok belum tentu menjadi milik kita. Walaupun seandainya besok kita masih ada, kita merasa pasti bisa, tapi hari esok itu belum tentu milik kita. Maka kalimat-kalimat seperti ini sangat penting untuk terus kita ulang supaya menguatkan tauhid kita, menguatkan rasa bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah. Di sini mengulangi kalimat tauhid. Wala na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali Allah saja. Bayangkan kalimat tauhid ini diulang-ulang, dibolak-balik begitu, ya. Padahal ini intinya masih sama. Lahun ni'matu, ya, milik Allah, dan darinya pula seluruh kenikmatan. Nikmat mata yang kita pakai melihat, telinga yang kita gunakan mendengar, ya, kaki tangan sebagai alat gerak utama tubuh kita, seluruhnya itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul fadlu, milik Allah lah al-fadl. Fadl itu sebagaimana disebutkan suatu kelebihan, keutamaan, di mana fadl ini dalam banyak kesempatan tidak semua orang dapat. Nah, seperti cerita sahabat kaya dengan sahabat miskinnya. Ketika sahabat miskin mengadu, kok orang-orang kaya itu peluang dapat pahalanya lebih besar dari yang miskin, padahal sholat, puasa, ya, semuanya itu sama. Kelebihannya di mana mereka memiliki fadl, bisa memborong pahala dengan hartanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu tips amalan diamalkan oleh sahabat-sahabat miskin, yaitu tasbih, ya, tahmid, kemudian takbir, dan itu semua dinilai sebagai sedekah. Nah, ketika sahabat-sahabat miskin ikut mengamalkan, berarti derajatnya sama. Yang kaya bersedekah dengan hartanya, yang miskin bersedekah dengan banyak berzikir. Tapi kemudian, ya, amalan para sahabat miskin itu diketahui oleh sahabat-sahabat yang kaya, mereka sudah rajin bersedekah, rajin juga berzikir. Datanglah sahabat-sahabat miskin ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan yang kaya juga mengamalkan apa yang kami amalkan, padahal kami tidak mampu mengamalkan apa yang diamalkan oleh sahabat yang kaya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah fadl dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini fadl. Sebagaimana juga, ya, laki-laki fadlnya lebih dari perempuan. Nah, dalam hal ini tidak bisa direvisi, ya. Tidak bisa kita mengajukan, wah, pembagian waris laki dan perempuan harus sama. Dibikin satu proposal,
diajukan ke Kementerian Agama, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu adalah fadl yang Allah berikan bagi kaum laki-laki di atas perempuan. Dalam banyak urusan, fadl itu lebih sering artinya satu anugerah yang Allah berikan kepada sebagian, tidak kepada sebagian. Itu namanya fadl. Ya. Kalau nikmat, ya secara umum nikmat kecil, sedang ataupun besar, ya semua bisa meraihnya. Ya. Adapun fadl itu suatu nikmat kelebihan, sebagian Allah kasih, sebagian tidak. Kemudian walahus tsana'ul hasan. Ats-tsana sama artinya dengan alham, pujian. Bagi Allah lah pujian yang indah, ya. Kemudian la ilaha illallah, diulangi lagi la ilaha illallah. Coba di dalam banyak zikir kita itu, di situ ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, berulang-ulang. Awal masuk Islam dengan kalimat ini, lepas dari dunia dengan kalimat ini. Kemudian mukhlishina lahuddin, kita beragama dipenuhi dengan keikhlasan. Tidak boleh kita beragama karena ada tujuan lain. Jadi manusia terburuk adalah orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapatkan dunia, gitu. Sedangkan orang-orang yang terpuji adalah orang-orang yang menjadikan dunia untuk mendapatkan akhirat. Maka Nabi SAW menegur dengan menyebutkan amalan yang paling mulia di zaman beliau, yaitu hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrah itu adalah amalan yang sangat berat, ya. Berat sekali. Barang siapa yang hijrah tujuannya memang karena Allah, karena perintah Rasul SAW, maka hijrahnya karena itu amalan akhirat. Tapi barang siapa yang hijrah ternyata dia ingin dapat ladang yang lebih subur, ingin dapat ma'isyah yang lebih makmur, atau ternyata dengar cerita di tempat baru ini, ya, gadis-gadisnya lebih cantik misalkan, pengen dapat gadis yang di situ. Nah, ini hijrahnya karena dunia, tidak ada pahalanya. Kita beragama, apapun yang kita lakukan, mukhlishina lahuddin, kita murnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu benci. Jadi doa berikutnya. Kemudian selanjutnya, di antara doa yang disunnahkan kita baca setelah sholat fardu adalah membaca tasbih subhanallah, kemudian alhamdulillah, tahmid, takbir, Allahu akbar. Ini masing-masing sebanyak berapa? 33 kali. Ini di antara zikir yang paling afdal. Seperti itu rangkaiannya. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Di sini yang perlu kita garis bawahi ada tambahan teks, yaitu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selebihnya persis dengan teks sebelumnya. Hanya yuhyi wa yumit, di situ letak perbedaannya. Nah, kebanyakan kaum muslimin membaca doa ba'da sholat sampai di sini, gitu. Makanya kalau kita prediksi pas waktunya. Nah, nanti kalau kita lanjut, ya, kita perkirakan, wah ini kita lihat kiri kanan kita langsung menghitung dengan jari, kok cepat sekali mulai, karena kebanyakan sampai di sini langsung tasbih, tahmid, takbir, ya. Lalu ditutup dengan tahlil yang panjang. Kalau tahlil pendek itu la ilaha illallah. Di sini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Artinya sama. Nah, kemudian di sini yang berikutnya. Nah,
Nah, ini yang mulai agak jarang dibaca, dipraktikkan. Baik, seandainya kita termasuk yang mencukupkan sampai doa tadi, maka itu sudah sangat mulia, sangat utama, sangat afdol. Tapi kalau kita ingin dapat tambahan pahala, kita melanjutkan pada doa yang terdapat di poin 5 halaman 82. Di situ disebutkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa menyebut namamu. Jadi untuk berzikir kita butuh taufik dan pertolongan Allah. Karena zikir itu diperlukan istiqomah sebanyak-banyaknya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Kemudian wasyukrika, ya Allah, bantu aku untuk bersyukur. Syukur itu sulit. Secara teori mudah. Setiap khutbah Jumat disampaikan nasihat tentang syukur. Setiap ada kajian diingatkan untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Di acara-acara kaum muslimin di situ ada mukadimah tentang syukur. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Walaupun nasihat yang paling sering diulang-ulang adalah nasihat tentang syukur, tapi sedikit hambaku yang bisa mempraktikkan syukur. Nah, maka kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni, ya Allah, bantu aku. Untuk apa? Untuk menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku untuk mempersembahkan ibadah terbaik. Jadi ibadah itu bukan soal selesai atau tidak, sudah atau belum, tetapi apakah ibadah kita itu grade-nya yang paling tinggi atau sekedarnya saja. Ya, ini jadi pertanyaan. Anda sholat, ya sholat, zakat, zakat, puasa, puasa, sah, sah, yang penting sah. Tapi ternyata bukan yang terbaik. Ya. Jadi tidak sama. Menikah yang penting sah. Setelah sah terserah mau banyak kelahinya, mau banyak ributnya, ribut sama istri sama anak, nggak urus. Tapi husni ibadah dalam wujud dan bentuk yang terbaik, ini menjadi seni yang tertinggi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memberikan sujud yang terbaik, ruku yang terbaik, ya, sedekah yang terbaik, ya, bukan sekedar sah. Memberi sedekah kita sampai sah, tapi sedekah terbaik sebagaimana disebutkan sifatnya tersembunyi. Yang paling afdol tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak tahu, dan seterusnya. Tapi kalau kita memberi, banyak orang melihat, kita tetap bisa ikhlas, nggak ada masalah. Tapi tetap lebih baik kalau bisa ada khob'un min amalin soleh, ada amal-amal soleh yang betul-betul kita rahasiakan. Harus ada. Entah itu kemuliaan kita, sedekah kita, atau apapun itu, paling tidak ada amal soleh yang kemudian hanya Allah dan kita yang mengetahuinya. Kemudian doa berikutnya. Nah, kaitannya dengan poin yang kelima ini, sebagian membacanya sebelum salam. Ya, pernah dengar ya? Sebelum salam, misalkan imamnya belum salam, kanan kiri masih ada waktu. Di antara doa yang kita dianjurkan untuk membacanya ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena betapa butuhnya kita terhadap bantuan Allah di dalam banyak berzikir, menjadi hamba yang pandai bersyukur dan melakukan ibadah dengan wujud yang terbaik. Kemudian berikutnya yang keenam, doanya Allahumma inni a'udzubika minal jubni, ya, wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Ini doa sangat bagus sekali, ya, di mana di dalam doa ini terdapat perlindungan dari hal-hal yang dikhawatirkan di zaman ini. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri.
Ini 4 hal yang sangat luar biasa, mengkhawatirkan, dan kita patut memperbanyak permohonan ya, agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Yang pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Sudah benar tapi takut. Orang benar itu harus berani. Keberaniannya dikemas dengan kebijaksanaan, bukan cari musuh. Kita benar, ayo cari musuh, bukan begitu. Tapi benar, ya sudah, tidak gentar. Ya, karena di antara prinsip ahlul haq, la yakhafu fillah laumata laim. Tidak boleh takut di atas al-haq, celaan para pencela dan orang-orang yang benci. Jadi pertama, meminta kepada Allah dilindungi dari sifat pengecut. Ya. Kemudian berikutnya apa? Memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dari kepikunan. Berlindung kepada Allah dari sifat kepikunan. Mau pilih mana? Ya, diwafatkan dalam kondisi masih sehat, katakanlah secara standar masih sempurna di umur 60, atau dikasih umur 125 tahun tapi pikun. Pilihannya kan jelas ya. Pokoknya jangan yang pikun, ya kan gitu. Ya. Tapi harusnya ada pilihan yang ketiga, atau 115 nggak pikun, pilih 115. Tidak ada masalah dengan umur yang panjang. Bahkan kita dibolehkan di dalam doa, ya Allah, wafatkan aku di usia 125 misalkan, walaupun itu jarang, dalam kondisi tidak pikun. Ini penting ya. Jadi orang khawatir di zaman ini identik usia panjang dengan kepikunan, karena rumus hidup manusia itu seperti piramid. Masih kecil kencang naiknya, pertumbuhannya cepat. Kalau luka cepat sembuh, ya. Kemudian patah tulang cepat nyambung, keselio cepat pulih. Tapi kalau sudah tua, lambat. Sampai umur 40, puncak piramid. Berarti nggak naik lagi, turun. 41, 42, 43, 60, 70, 80, balik seperti anak-anak. Itu ada dari umur. Umur itu balik seperti baru lahir. Ketawa sendiri, kencing di celana, ya, seterusnya. Ada orang-orang yang diuji dengan hal seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di dalam doa ini berlindung dari kepikunan, juga pada doa-doa yang lain. Dari sini ya penting kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi kita dari kepikunan. Kemudian berikutnya berlindung dari fitnah dunia. Fitnah dunia ini paling banyak tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bisa wanita, bisa harta, kedudukan, popularitas, ya, pengakuan dan seterusnya. Nah, maka disebutkan ujian manusia itu beda-beda. Kalau pas masih muda energik gitu, nah ini kantongnya masih tipis nih. Ujian lebih banyak di ekonomi. Nanti sudah kerja dengan tekun, pengembangan diri, uangnya banyak, ujiannya lain, kelemahan fisik misalnya. Ternyata fisik masih kuat, dompet tebal, dapat kedudukan, ujiannya di perempuan misalnya. Nah, macam-macam ujiannya. Itu fitnah dunia. Jadi ujiannya beda-beda. Misalkan dia aman semuanya, fisiknya masih sehat, hartanya banyak, ya. Kemudian Allah kasih istri yang cantik, ya. Ternyata semua ini aman. Ya, ketika misalkan dia mengelola harta umat, dia nggak tergoda sedikit pun. Semuanya dia tunaikan 100%. Bahkan dia yang nambahin.
saya ditunjuk jadi bendahara misalkan apa-apa untuk dakwah, jangankan mau ambil 1 rupiah, bahkan ditambahin nih, uang donasi 100 juta saya tambahkan 50. Tidak tergoda dia, kenapa? Dia punya banyak. Tapi ujiannya di mana? Ujiannya dia pengen pengakuan, pengen dianggap di atas yang lain. Nah, macam-macam itu namanya fitnah dunia. Jadi tidak satu. Kita memohon kepada Allah agar Allah hindarkan kita dari fitnah dunia. Kemudian aku memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi azab kubur ini azab yang sangat mengerikan, dahsyat. Ya, manusia tidak hanya merasakan sakit, tetapi rasa takut yang sangat keras, rasa takut yang sangat dahsyat. Karena itu merupakan proses awal-awal merasakan kepingan suasana akhirat. Ketika orang akan wafat, di situ sudah merasakan rasa sakit dan rasa takut. Nah, ketika malaikat maut datang, digambarkan seperti itu ya. Terutama orang-orang yang lalai sampai nyawanya itu tidak mau dicabut, begitu. Takut. Jadi alam kubur takut. Kalau dia tidak soleh, ditemani sama laki-laki yang paling buruk rupanya. Kalau dia laki-laki, dan itu adalah amalnya ternyata. Kemudian doa berikutnya, ini doanya pendek, ya, yaitu Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ya, hindarkan aku dari siksamu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Jadi di setiap fase kehidupan kita setelah kematian itu ada 2 pilihan, baik buruk, baik atau buruk. Di kuburan baik atau buruk. Ketika dibangkitkan baik atau buruk. Kalau orang soleh, rohnya itu langsung masuk ke jasadnya. Jadi rohnya mengenali 100% jasadnya. Kalau orang-orang yang lalai, jauh dari Allah, sampai-sampai disebutkan rohnya itu bingung yang mana jasadnya karena sudah berubah. Kemudian ketika padang mahsyar ada baik, ada buruk, terus begitu. Di telaga Nabi SAW ada yang nasibnya baik, ada yang buruk, ada yang diterima, ada yang diundang, ada yang diusir. Di Sirat juga demikian, baik buruk, ada yang baik, ada yang buruk. Berikutnya ada sebuah riwayat kaitannya dengan zikir-zikir ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna, dahulu kami, idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami paling senang di belakang beliau, di sebelah kanan. Ini imam, sof itu kan di belakang imam ada kiri ada kanan, gitu kan. Kami lebih senang di sebelah kanan, lebih dekat, lebih bagus. Tujuannya apa? Yuqbalu alaina biwajhihi, ketika Nabi SAW salam, kamilah yang pertama kali dihadapkan dengan wajahnya. Assalamualaikum. Yang sebelah kanan dilihat sama Nabi SAW, ya. Fasami'tuhu yaqul, ketika Nabi SAW selesai salam, beliau mengucapkan, Rabbi qini adzabak, ya Allah, ya, jauhkan aku dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kemudian, ya, faedah dari hadis ini, sebagaimana kita sebutkan, pentingnya, ya, kita punya komitmen. Apa yang disebut dengan membaca? Di tengah banyaknya kaum muslimin disuruh baca, tapi nggak ada suara, ya, udah nggak ada suara, mulutnya nggak bergerak. Kalau kita dalam definisi istilah membaca dalam fikih, itu bukan membaca, ini berniat.
Nah, jadi berniat itu bukan membaca. Jangan dibalik. Disuruh berniat, niat dilafazkan. Disuruh baca, nggak ada suara. Nah, membaca itu kadar yang paling aman sehingga kita disebut sudah membaca ada suara. Bismillah. Paling tidak hanya kita yang mendengarkan. Atau seperti saat kita berbisik. Kan kita berbisik ada suara sampai kepada telinga teman kita, tapi tidak mengganggu. Atau kalau kita merasa kurang nyaman atau bagaimana, kita pakai standar membaca yang paling rendah. Gerakan mulutnya bergerak membentuk makharijul huruf, tapi suara nggak kedengeran. Sebagian menyebutkan ini masih membaca. Tapi kalau suara nggak ada, kemudian mulut tidak bergerak, ini pasti belum membaca. Tapi Ustaz, di hati saya ada. Nah, ini bukan bacaan, hati-hati. Kalau bacaan itu rukun, terus kita nggak ada suara, nggak ada gerakan mulut, ini bisa jadi tidak sah. Nah, maka di sini kami sampaikan tidak mengapa ketika kita membaca baik dalam sholat ataupun zikir pada sholat itu ada suara, tidak ada masalah. Coba kita perhatikan lebih khusyuk mana, kalau kita baca nggak ada suara sama sekali atau bahkan tidak ada gerakan mulut dengan disertai suara, itu membantu banget untuk khusyuk. Allahu Akbar. Berarti kita dengar sendiri. Setiap bacaan itu ada suara yang kita dengar. Walaupun ada kayak gitu seperti orang dengar di samping itu tidak masalah. Tidak masalah. Sama halnya ketika ada yang masbuk, ya, kemudian kita berzikir, orang yang masbuk ini menurut kita mendengar zikir kita, tidak ada masalah. Sama juga ketika khatib sudah naik, ada yang baru masuk, dia sholat tahiyatul masjid, ya, sang khatib tidak disuruh mengecilkan suara. Sama-sama dia masing-masing dia khusyuk, khatibnya juga tetap fokus. Jadi tidak ada alasan, ada kekhawatiran nanti suara saya mengganggu yang di sebelah. Kalau orang itu khusyuk, mau di luar ada suara musik, ini tidak membenarkan, tapi kadang-kadang terjadi ya di sebagian masjid kaum muslimin, atau ada yang sedang azan, lalu ada yang sholat tahiyatul masjid, itu tidak saling mengganggu sama sekali. Nah, ini perlu kita ketahui. Oleh sebab itu, yang namanya bacaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW jadi imam, membaca zikir pada sholat, makmum di belakangnya itu mendengarkan dengan jelas. Berarti ini bacaan. Apalagi kalau sholat nempel kiri kanan. Kalau dia dengar, ya memang itulah bacaan. Ya, maka jangan sampai kita karena alasan takut suaranya hilang, lama-lama gerak mulutnya nggak ada, tapi merasa membaca. Itu bukan membaca. Dikhawatirkan kita tidak dihitung membaca. Kalau yang kita baca adalah rukun, cara bacanya seperti itu, dikhawatirkan tidak sah. Allahu a'lam. Sudah masuk isya? Baik. Kita adzan terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya membaca 3 qul. Nah, ini paling mudah ya. Kalau misalkan di antara sekian banyak doa tadi masih banyak yang kita masih OTW hafal, proses menghafal, untuk mengisi zikir ba'da shalah itu diisi dengan yang kita sudah hafal, seperti 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini sudah masyhur ayat berikut dengan artinya. Nah, kemudian di antara yang bisa kita baca setelah sholat fardu adalah 1 ayat yang disebut dengan ayat kursi. Nah, jadi ayat kursi itu 1. Kadang-kadang sebagian muslimin di sebagian daerah dia terusan, 1 ayat diterusin ayat kedua. Nah, ini bukan ayat lagi. Ayat kursi itu 1 ayat yang terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. 1 ayat itu ayat kursi.
Nah, kemudian berikutnya mengulang atau membaca kembali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Jadi sudah kita sebutkan tadi, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi diulang-ulang karena ini di antara zikir yang paling afdal. Nah, di sini disebutkan pada halaman 85 setelah menyebutkan arti doa ini, di selain sholat zuhur, asar, ya, kemudian isya, di sini disebutkan apabila selesai mengerjakan sholat maghrib dan subuh, khusus doa ini dibaca 10 kali berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi. Sholat subuh ini awal daripada malam. Pentingnya kita mengulang doa ini di malam hari, di awal malam, juga di awal pagi, di awal siang hari, ya. Berarti itu sholat subuh. Dan doa ini termasuk yang kita baca, ya, zikir pagi dan petang. Ini 10 kali. Kemudian di sini disebutkan hendaknya menghitung tasbih, tahmid, takbir itu dengan jari, bukan dengan alat bantu. Dalam hadis yang lain disebutkan kenapa demikian, karena hunna mustantaqat. Jari-jari yang kita pakai menghitung zikir, dia akan diminta untuk bercerita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian dengan alat-alat yang dibikin sekarang. Ada yang digital keluar angkanya, kemudian ada yang berupa tasbih. Aslinya tasbih itu subhanallah. Kalau di sebagian daerah tasbih itu jadi alat. Ini tasbih. Kok bisa? Karena dipakai bertasbih. Nah, di zaman Nabi SAW, di zaman salafus saleh, mereka bukan tidak bisa membuat alat-alat seperti itu, ya. Toh banyak bahan kayunya dari sana juga, ya. Kalau kita pergi umroh misalkan, di situ bagus-bagus mereka jual itu dari kayu, misalkan zaitun, macam-macam. Bukan tidak bisa membuat, tapi mereka mencukupkan dengan jari karena Nabi SAW mencontohkan demikian. Nah, yang perlu kita ketahui, disinilah sederhana di atas sunnah jauh lebih baik dibandingkan kita takalluf, nambah modal tapi di atas bid'ah. Nah, itu lebih afdal. Nah, kalau alat tasbih kita nggak ke bawah, sebagian menganggap bingung hitung zikirnya karena biasanya begitu. Alat digitalnya tidak ikut misalkan, jadi zikirnya kurang rapi, kurang disiplin. Tapi jari kan selalu ikut. Nah, pasti kita bawa tangan kita, kan? Jadi sudah kita menghitung dengan tangan. Kemudian di dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW menghitung dengan jari-jari tangannya. Tapi ya tidak jelas dan detail apakah kanan atau kiri. Lebih dekat yang mana? Kanan. Ada yang menyebutkan dengan kanan, tapi tidak detail. Tapi kaidahnya sesuatu yang baik istimewa, Nabi SAW pakai yang kanan. Jadi jelas lebih dekat menggunakan yang kanan. Satu berdasarkan riwayat, yang kedua pendekatan tadi. Nah, kaitannya dengan jumlah tasbih, tahmid itu, ya, bisa tadi 30 dicukupkan dengan 100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Kemudian bisa juga 25 tasbih, 25 tahmid, 25 takbir, 25 tahlil. La ilaha illallahnya 25. Jadi tetap 100. Atau yang paling sederhana kita ambil yang 30. Subhanallahnya 10, alhamdulillahnya 10, Allahu Akbarnya 10. Sepertinya ini mazhab jumhur paling banyak ngambil ini, ya. Kalau kita lihat sudah pada mulai ini, berarti ambil yang apa? 3. Tidak ada masalah, ya. Ini variasi di dalam mengamalkan sunnah. Nah, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan, keberkahan untuk kita semua. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.